Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir dari kelas 2 TPJ 2. Di sini ingin menjelaskan mata kuliah infrastruktur transportasi dengan materi fasilitas transportasi jalan raya. Pertama, saya akan membahas tentang definisinya dulu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Di sini menjelaskan tiga hal, yaitu pertama ada jalan yang merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang bisa berada di permukaan, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, bahkan di atas permukaan air, terkecuali yaitu jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Lalu selanjutnya ada pengertian dari bangunan pelengkap dan perlengkapan. Bangunan pelengkap ini merupakan bangunan yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari bagian jalan. Yang contohnya ada jembatan, gorong-gorong, tempat parkir, saluran air, dan sebagainya. Lalu di sini juga ada perlengkapan yang merupakan bangunan yang dapat dibongkar pasang dan dipisahkan dari jalan. Nah, perlengkapan ini dibagi lagi menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006, yaitu yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan. Yang berkaitan langsung ini contohnya seperti rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu jalan, dan sebagainya yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, serta kemudahan pengguna jalan. Lalu yang tidak langsung ini contohnya seperti patok pengarah, patok kilometer, patok ruang milik jalan, dan juga pagar jalan yang berguna sebagai pemberi informasi pengguna jalan. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas merupakan bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, dan juga perpaduan gitu yang berfungsi kalau menurut peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2014 yaitu dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu untuk perintah atau memerintah yang berwarna biru, ada juga untuk melarang yang berwarna merah, ada juga untuk peringatan berwarna kuning, dan untuk petunjuk yang berwarna hijau. Lalu di sini ada contohnya dan gambarnya. Lalu selanjutnya ada juga marka jalan. Marka jalan ini sama sebuah rambu yang membantu, namun ini berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan tanda atau tanda yang membentuk garis membujur, melintang, serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Biasanya ditemukannya itu warna putih dan kuning. Kalau putih itu untuk pemisah arah dengan pergerakan satu arah, untuk menunjukkan perbatasan dengan bahu sebelah kiri, penyeberangan pejalan kaki sebagai tempat penyeberangan pejalan kaki dan tanda berhentinya kendaraan. Lalu kalau warna kuning ini sebagai pemisah arah dengan pergerakan berlawanan, lalu menunjukkan berbatasan dengan bahu kanan dan juga membatasi penyeberangan pejalan kaki di persimpangan. Nah, ini ada bentuk-bentuk dari markanya, bentuk umumnya yaitu ada marka membujur garis utuh dan garis putus-putus, ada marka melintang garis utuh dan garis putus-putus, ada marka garis serong, lambang, dan juga paku. Nah, selanjutnya ada klasifikasi jalan. Di sini dibagi berdasarkan beberapa hal. Yang pertama ada berdasarkan sistem, yaitu primer dan sekunder. Kalau primer ini sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa di tingkat nasional atau luas, sedangkan sekunder ini hanya untuk di dalam kawasan perkotaan. Lalu ada juga berdasarkan peranan, yaitu ada arteri yang untuk digunakan perjalanan jarak jauh, di mana kendaraan rata-rata tinggi kecepatannya, lalu kolektor dengan perjalanan jarak sedang dan kecepatan rata-rata sedang, lalu ada lokal dan lingkungan yang sama-sama untuk perjalanan jarak dekat dan kecepatan yang rata-ratanya rendah. Lalu ada berdasarkan peruntukan, ada dibagi dua yaitu umum seperti jalan tol yang bebas untuk semuanya, lalu khusus yang dibangun dengan tujuan tertentu seperti jalan kehutanan, pertambangan, dan juga jalan proyek. Lalu di sini ada berdasarkan klasifikasi teknis PP nomor 43 tahun 1993. Lalu ada juga berdasarkan status, yaitu ada nasional, jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Lalu menurut manual kapasitas jalan Indonesia, tipe jalan raya ini dibedakan menjadi dua lagi, yaitu ada jalan perkotaan yang menghubungkan satu tempat dengan satu tempat lain di satu kota atau di dalam kota, sedangkan jalan antar kota ini yang menghubungkan satu kota dengan kota yang lainnya, jadi lebih luas. Oke,
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.